Perkenalkan, nama saya Novita Malomis, NIM 220611020701. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Samratulangi Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Dalam video ini saya akan membahas tentang perencanaan. Masing-masing organisasi sangat perlu melakukan perencanaan dalam setiap kegiatan organisasi. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik organisasi, perusahaan maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi manajemen tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses yang terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan berjalan. Pada saat ini saya akan memaparkan bahan kajian. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksi masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa disebut sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arahan, pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Jadi, pengertian perencanaan adalah suatu tahap dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Wilson, perencanaan merupakan salah satu proses lain atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang atau badan yang diwakili oleh perencanaan itu. Dan menurut Kurniadin dan Macali menyatakan bahwa perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut George R. Perry, perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta, usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi,
perencanaan yaitu fungsi dari seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan kebijakan-kebijakan serta program-program yang dilakukan. Dalam sebuah perencanaan terdapat unsur-unsur perencanaan. Unsur perencanaan yang pertama adalah tindakan apa yang harus dilakukan. Kedua, ada sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan. Ketiga, di mana tindakan tersebut dilakukan. Keempat, kapan tindakan tersebut dilakukan. Kelima, siapa yang akan melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana cara melakukan tindakan tersebut. Bahan kajian yang kedua yaitu 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. 2. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal atau eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Untuk mencapai tujuan, tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif. Kegiatan ini untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Bahan kajian yang ketiga yaitu hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Yang pertama, pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam proses perencanaan menunjukkan cara untuk menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Yang kedua, hubungan perencanaan dan pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan sumber daya, dan hubungan diperlakukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Fungsi pengarahan meliputi penerapan unsur-unsur tersebut menjadi pengaruh. Yang ketiga, hubungan perencanaan dengan pengawasan atau pengendalian. Pengawasan perencanaan dan pengawasan saling berhubungan erat, disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Bahan kajian yang keempat yaitu tipe-tipe perencanaan. Yang pertama, berdasarkan tingkatan.
Master plan atau rencana induk adalah perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya ada tujuan dalam jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas. Operational planning atau rencana operasional adalah perencanaan yang berfokus pada pedoman pelaksanaan program yang terdapat dalam sebuah organisasi. Day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang membuat aktivitas harian dan sifatnya rutin. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup. Strategic planning atau rencana strategis adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka panjang dan memiliki waktu pelaksanaan yang lama. Jenis perencanaan yang satu ini sangat sulit diubah. Tactical planning atau berencana taktis adalah perencanaan yang membuat uraian kebijakan dalam jangka pendek dan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan aktivitas selama masih memiliki tujuan yang sama. Integrated planning atau rencana terintegrasi adalah perencanaan yang memuat penjelasan, menyeluruh, dan bersifat terpadu. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Long term planning atau rencana jangka panjang adalah perencanaan berlaku dalam jangka waktu antara 10 hingga 25 tahun. Medium range planning atau rencana jangka menengah adalah perencanaan yang diperlakukan dalam jangka waktu antara 5 hingga 7 tahun. Short range planning atau rencana jangka pendek adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Bahan kajian yang kelima yaitu keunggulan dan kelemahan perencanaan. Keunggulan yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. Yang kedua, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan. Yang ketiga, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat. Yang keempat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang kelima, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang keenam, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang ketujuh, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kedelapan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Kelemahan perencanaan yang pertama, pekerjaan yang mencakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Bahan kajian yang keenam yaitu hambatan-hambatan dalam perencanaan. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Yang kelima, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang keenam, biaya. Yang ketujuh, takut gagal. Yang kedelapan, kurang percaya diri. Kesimpulan, perencanaan adalah tahapan paling penting dalam fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen yang lainnya seperti pelaksanaan, pengontrolan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan. Adapun tujuan dan manfaat dari perencanaan itu sendiri pada dasarnya ialah sebagai pedoman, arahan, standar, pengawasan, alat untuk berkoordinasi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang direncanakan. Dalam proses perencanaan terdapat beberapa tahapan yang perlu kita lakukan, seperti persiapan perencanaan, menentukan dan menganalisis masalah, konsep dan desain perencanaan, evaluasi rencana, merumuskan rencana, implementasi rencana, dan balikan pelaksanaan rencana. Sekian video tugas dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata, dan saya ucapkan